Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir hingga tips perawatan serta tren otomotif yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So kalau gitu, langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! Kata siapa? Mobil listrik cuma punya desain yang gitu-gitu aja. Nah, kali ini ada satu mobil listrik yang baru dan berdesain SUV boxy yang nggak cuma cocok dipakai di jalanan kota, tapi juga bisa diajak menerabas jalanan ekstrim. CNN Indonesia Drive kebetulan, saya sendiri, berkesempatan untuk menjajal mobil bergaya culture ini buat ngerasain bagaimana impresi kendaraan satu ini. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Versi Pro Plus-nya kemarin udah langsung laku sebanyak 23 unit. Dan versi OG-nya ini yang paling ditunggu-tunggu. Kali ini CNN Indonesia Drive berkesempatan buat menjajal langsung iCar V23. Di mana gue sendiri pernah ngerasain secara langsung waktu di China dengan menggunakan setir kiri. Nah, kira-kira versi setir kanannya ini di Indonesia kayak gimana ya? Kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Bogor dengan mobil-mobil yang tampangnya lucu-lucu, ganteng-ganteng di belakang ini. Kita rasain gimana impresi berkendaraannya, fiturnya apa aja, dan worth it nggak buat dibeli. Yes, ini adalah V23, mobil listrik terbaru dari brand asal China yakni iCar yang masih berada dalam naungan Chery Group. Secara desain, iCar V23 diakui memang terinspirasi dari sejumlah mobil-mobil SUV legendaris kayak Land Rover, Mercedes-Benz G-Class, dan juga Toyota Land Cruiser FJ Series. Sehingga mobil listrik ini tuh mengadopsi gaya retro klasik khas SUV lawas, tapi dengan sejumlah fitur-fitur yang modern. Bisa dilihat nih dari bentuk lampu LED proyektornya dengan cover membulat di area depan. Terus juga ada konde pada bagian belakang, tapi bukan berfungsi sebagai tempat ban serep, melainkan ini tuh adalah ruang penyimpanan yang bisa diakses dari bagian dalam kalau pintunya dibuka. iCar yang kita kendarai saat ini adalah varian original atau mereka nyebutnya OG dengan penggerak IWD atau Intelligent Wheel Drive. Sekarang kita udah di jalan tol Jagorawi. Nah, impresi berkendaranya ketika menggunakan iCar V23 di jalan tol, kita bisa merasakan suspensinya nyaman ya. Karena kan memang mobil-mobil SUV boxy kayak gini tuh sebenarnya rugged gitu, jadi nggak yang terlalu mengayun banget, nggak empuk banget, tapi juga nggak terlalu keras, jadi kayak medium gitulah, masih bisa dinikmatin. Nah, di mobil iCar V23 ini ada beberapa drive mode, totalnya ada 6 yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi jalan ataupun gaya berkendara kita, mulai itu eco, comfort, terus juga ada sport, ada slippery, dan juga ada off-road. Nah, kalau misalnya kita punya gaya berkendara sendiri juga bisa kita set ke individual mode, di mana kita bisa setting mulai dari pedalnya karakternya seperti apa, terus juga pengeremannya seperti apa. Karakter ayunan mobil ini dihasilkan dari penyematan suspensi double wishbone atau MacPherson setup di bagian depannya dan multilink independen di bagian penyangga roda belakang. iCar V23 dibekali 2 pilihan baterai dan juga 2 motor listrik yang berbeda. Pertama, ada opsi baterai 60 kWh dengan motor listrik bertenaga 100 kW atau setara dengan 134 horsepower dengan torsi 180 Nm yang diklaim bisa menempuh perjalanan sejauh 360 km dalam uji NEDC. Nah, untuk opsi kedua, mobil ini juga dibekali baterai listrik 82 kWh dengan motor listrik bertenaga 208 horsepower dan torsi 292 Nm yang juga diklaim bisa menempuh jarak sejauh 430 km melalui uji NEDC. Yang menarik lagi dari iCar V23 ini adalah setirnya cuman bisa diatur secara tilt, jadi cuman bisa digeser atas ataupun bawah. Nah, biasanya saya itu kalau nyetir dengan tinggi badan 176 cm ini, kaki itu harus selonjoran supaya rileks, apalagi kalau misalnya perjalanan jauh, jangan sampai kaki itu jadi pegel ataupun kram. Nah, konsekuensi daripada kita mundurin jok sampai mundur supaya kita bisa dapat kaki yang rileks, itu adalah posisi tangan yang jauh kalau misalnya belum ada teleskopik. Tapi
Surprisingly, kemudi setirnya itu ini masih deket sama kita, tangan juga masih nekuk, jadi buat manuver, gerakin setir ke kanan ke kiri ini masih sangat-sangat proper dan nggak kejauhan, nggak sampai lurus gitu karena posisi daripada dashboard dan juga kacanya nih deket banget sama pengemudi. Jadi kita nggak perlu khawatir dan nggak butuh itu yang namanya teleskopik di mobil ini. Posisi duduknya juga commanding, tinggi, visibilitasnya bagus, lihat ke depan enak, kanan kiri enak. Bahkan kita ngeliat ke belakang lewatin kaca spion ini juga benar-benar visibilitasnya cukup baik. Urusan interiornya, mobil ini juga punya kapasitas penumpang 5 orang. Kursi depannya untuk pengemudi dan juga penumpang juga udah bisa diatur secara elektrik. Bahkan posisinya bisa diset sampai rebah banget, bisa pakai buat tiduran dan dibikin sofa mode. Ada pula nih layar head unit berukuran 15,4 inci yang bisa mengatur banyak hal. Menariknya, nggak kayak kebanyakan mobil China lain, iCar V23 akhirnya dilengkapi sama tombol-tombol fisik buat pengaturan AC, volume suara, sampai pengaturan kaca spion. Nah, ada beberapa catatan dari iCar V23 selama perjalanan media trip kali ini. Mungkin positifnya dulu ya. Positifnya itu adalah posisi duduknya itu tadi commanding, kita bisa ngelihat visibilitas juga dengan baik. Banyak tombol-tombol fisik, mulai dari tombol volume, tombol AC, termasuk dengan kipas, tombol hazard, bahkan tombol spion pengaturannya bisa kita klik dari tempat di mana pengaturannya itu harusnya diletakkan gitu lah. Nggak kayak kebanyakan mobil-mobil China lain yang biasanya tuh menjadikan layar head unit sebagai central controlnya. Jadi kalau misalnya kita lagi berkendara sendiri agak susah gitu buat mengakses baik itu AC, spion, volume dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya tombol fisik ini terbantulah kayak gitu. Nah, tapi ada catatan minusnya juga dari iCar V23 ini. Yang pertama adalah spion. Emang sih spionnya itu punya karakter layaknya sebuah SUV off-road. Dia memanjang atas bawah gitu tapi kurang lebar. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya mau masuk ke lajur kiri pas lagi di kanan, ini nggak terlalu kelihatan di sebelah kiri tuh mobilnya ada di sebelah mana sih, seberapa jaraknya gitu. Blind spotnya masih ada, termasuk juga yang spion kanannya. Ya kira-kira itu sih catatan dari iCar V23 selama perjalanan media trip kali ini. Dari iCar V23 ini sudah dirilis kebetulan, yakni mulai 389 jutaan rupiah yang ditawarkan dalam 2 varian. Dan calon mobil culture ini udah dirakit di Indonesia secara penuh. Punya stance yang gagah, tampilannya boxy, ala SUV off-road klasik, tapi dibumbui oleh fitur-fitur modern yang sangat kekinian. Kira-kira iCar V23 ini bakal disikat atau dilewat? Albi Pratama, Bogor, Jawa Barat. Harga suku cadang kendaraan seperti ban dan oli mesin meroket tajam imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meski mencekik, namun sejumlah konsumen mengaku terpaksa mengganti suku cadang kendaraan mereka agar bisa digunakan untuk mencari nafkah. Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian berdampak luas bagi para pelaku usaha, termasuk toko suku cadang kendaraan seperti ban dan pelumas sepeda motor. Sejumlah merek ban baik impor dan lokal di toko ban yang berada di kawasan Keramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Selain ban, kenaikan serupa juga terjadi pada pelumas atau oli mesin sepeda motor dari berbagai merek dengan kisaran Rp7.000 hingga Rp12.000. Sejumlah konsumen mengaku sangat keberatan dengan tingginya harga ban dan oli mesin kendaraan. Konsumen terpaksa tetap mengganti oli dan ban yang sudah tak layak pakai agar kendaraan mereka bisa kembali digunakan untuk mencari nafkah. Sebagai konsumen ya mau nggak mau kita terpaksa ya harus ngikutin kenaikan ini kan, karena kalau nggak diikutin bannya nggak ganti, iya karena kebutuhan kan ngojek. Oh, dipakai buat ngojek. Iya. Nah kalau keinginannya seperti apa nih Pak harapannya kepada pemerintah? Ya harapannya sih ya seperti kemarin-kemarin lagi ban harga semua kenaikan, bukan cuma ban doang ya, semua kebutuhan bisa turun lagi. Kenaikan harga suku cadang habis pakai yang terjadi sejak awal Mei lalu membuat volume konsumen menurun. Akibatnya omset penjualan pun menurun hingga 12%. Makin sepi dong.
makin sepi, berkurang banget bang. Apa aja itu yang naik harganya? Yang naik di sini harga ban kisaran 10 sampai 20 ribu. Terus yang impor untuk yang impor juga sama bang. Sama. Kenaikannya gitu dari harga normal kenaikannya segitu sama. Terus dari oli juga sama. kalau oli berapa naik? Oli rata-rata 7.000 sampai 12.000. Jika nilai tukar rupiah terus melemah, maka bukan tidak mungkin harga suku cadang kendaraan akan terus mengalami kenaikan. Para konsumen maupun pelaku usaha berharap adanya upaya nyata dari pemerintah agar harga suku cadang kendaraan bisa kembali normal. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Rencana reaktivasi Bandara Hussein Sastranegara disambut positif oleh sejumlah warga Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial ini dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Bandung. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Rencana reaktivasi Bandara Hussein Sastranegara disambut positif oleh sejumlah wargi Bandung. Kehadiran kembali penerbangan komersial dinilai dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kota Bandung. Wargi Bandung, siap-siap pada mau kemana nih? Wacana reaktivasi Bandara Hussein Sastranegara kembali menguat setelah adanya arahan Presiden untuk mengaktifkan kembali Bandara Hussein bagi penerbangan komersial. Sejumlah warga menilai kehadiran kembali Bandara Hussein dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang bergelut di sektor transportasi dan jasa. Selain memberikan peluang ekonomi, reaktivasi Bandara Hussein juga dinilai dapat memangkas waktu perjalanan masyarakat yang selama ini harus berangkat melalui bandara di luar kota Bandung. Oke, untuk aktivasi Bandara Hussein yang akan dibuka lagi itu merupakan kabar gembira ya bagi kami, apalagi kami di sini sebagai driver Grab juga. Mungkin itu jadi lebih banyak customer yang akan didapat oleh kami. Waduh, bahagia banget sih kalau memang Hussein sekarang mau diaktifasi lagi. Karena memudahin banget ya untuk kalau misalnya kita mau keluar kota. Karena sekarang ini kan keterbatasan mau keluar kota itu harus ke Jakarta dulu. Nah sekarang kalau memang Hussein kembali aktif, enak sekali sih Kak, jadi lebih mudah. Karena bandara yang sekarang yang ada juga terlalu jauh untuk warga Bandung itu ke Kertajati harus 1 jam dulu. Pemerintah Kota Bandung menyambut positif rencana reaktivasi Bandara Hussein. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut pemerintah kota tengah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang akses menuju bandara agar siap mendukung kembali aktivitas penerbangan komersial. Terutama, persiapan difokuskan kepada perbaikan akses dari dan menuju Bandara Hussein Sastranegara. Pak Presiden sudah menurunkan instruksi untuk 2 bandara dalam kota segera diaktifkan. Yang pertama ada Sucipto, yang kedua adalah Hussein. Kenapa beliau sangat percaya diri? Kalau menurut saya ini bukan alasan apa-apa. Analisis saya menunjukkan bahwa satu, memang dibutuhkan lompatan untuk pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung adalah sektor transportasi, khususnya Bandara Hussein, demikian juga Yogyakarta, dan dua-duanya berada di pengawasan dari TNI AU yang sekarang memang sangat kuat-kuatnya. Kapan Pak? Kapan? Nah, kita kirang terang. Pokoknya mah kita siap sedia aja. Kita beresin jalannya dulu, sarana prasarana, tempat parkir dan akses yang baik. Reaktivasi Bandara Hussein dinilai memiliki dampak positif bagi berbagai sektor usaha di Kota Bandung. Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi mengungkapkan kehadiran penerbangan langsung dari dan menuju Kota Bandung meski secara ekonomi akan memberi dampak positif. Namun, jika tidak dibarengi dengan penataan transportasi yang baik, bisa berdampak besar terhadap kemacetan. Kalau kita bicara hari ini hotel udah banyak, restoran udah banyak, tambah kunjungan itu sangat luar biasa. Belum dari dari meeting, insentif ya, sampai dengan juga exhibition itu ya, itu potensi sangat besar. Bandung itu adalah kota jasa.
ya. Dan tentu saya kira dengan adanya kota jasa, maka di situ akan berkembang aktivitas ekonomi, terutama perdagangan. Banyaknya orang luar Bandung datang ke Bandung melalui akses yang lebih mudah, maka hotel akan tumbuh, ya, restoran-restoran akan hidup, ya, perdagangan akan berkembang kembali, dan itu kue ekonomi yang sangat besar. Sementara PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Hussein Sastranegara belum mau memberikan keterangan terkait sejauh mana persiapan dan kesiapan mereka dengan rencana pengaktifan kembali Bandara Hussein Sastranegara. Yogi Prayoga, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Setelah meluncurkan boxy SUV untuk petualang lewat produk T2, brand otomotif asal China yakni Jetour kembali memperkenalkan SUV terbarunya bernama Jetour T1. Masih mengusung boxy SUV seperti pada Jetour T2, T1 kini hadir dengan tampilan yang lebih urban dengan masih mempertahankan aura petualangannya. Rabu siang, brand otomotif asal China yakni Jetour meluncurkan produk terbaru mereka yakni Jetour T1. Mobil bergaya boxy SUV ini hadir untuk memberikan kesan adventure namun dengan pendekatan yang lebih urban jika dibandingkan dengan Jetour T2 yang sudah lebih dulu dijual di Indonesia dari tahun 2025 lalu. Secara desain, Jetour T1 masih mempertahankan karakter SUV kotak dengan ground clearance tinggi serta aksen yang mendukung aktivitas berpetualang. Jetour T1 hadir dalam dua pilihan teknologi penggerak, yaitu mesin pembakaran internal atau ICE dan varian plug-in hybrid yang mengusung teknologi IDM. Untuk varian ICE, Jetour T1 dibekali mesin 1500 cc turbo 4 silinder dengan tenaga 170 daya kuda dan torsi 270 Nm. Sementara varian IDM menggabungkan mesin 1500 cc turbo dengan motor listrik dan baterai listrik. Jetour mengklaim varian IDM mampu menempuh jarak hingga 1200 km dalam kondisi baterai dan tangki bahan bakar terisi penuh. Untuk pasar Indonesia, Jetour T1 ICE ditawarkan dengan harga Rp408 juta, sedangkan T1 IDM dipasarkan dengan harga Rp558 juta on the road Jakarta. Tetapi untuk menarik minat konsumen awal, Jetour juga menyiapkan harga perkenalan bagi 1.000 pembeli pertama. Masing-masing 500 pembeli pertama T1 ICE dan T1 IDM akan mendapatkan potongan harga lebih kurang Rp20 jutaan, sehingga harga T1 ICE menjadi Rp388 juta dan T1 IDM menjadi Rp538 juta on the road Jakarta. Sementara itu, mobil Polytron G3 Plus menjadi official car dalam acara Polytron Indonesia Open 2026. Kenyamanan yang ditawarkan akan mengantarkan para tamu maupun atlet yang berlaga dalam turnamen bulu tangkis tingkat internasional ini. Pergelaran Polytron Indonesia Open 2026 seru banget ya, apalagi animo warga yang datang langsung ke Istora Senayan banyak banget. Tapi dari semua keseruan itu ada yang lebih menarik nih, yaitu mobil listrik keluarga Polytron G3 Plus. Di panggung bulu tangkis dunia, setiap atlet selalu mengejar kesempurnaan, kecepatan, presisi, dan kenyamanan untuk mendukung performa terbaik. Turnamen internasional bertajuk Polytron Indonesia Open 2026, kenyamanan kelas dunia hadir bersama Polytron G3 Plus sebagai official car untuk mobilisasi para tamu dan atlet. Mobil listrik keluarga ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman premium bagi para atlet, official, dan tamu istimewa turnamen. Dilihat dari luar, mobil berdimensi panjang hampir 5 meter dan lebar hampir 2 meter ini terlihat futuristik dan menawarkan kenyamanan. Velg ukuran 20 inch, pintu belakang elektrik, lampu LED, serta terdapat tulisan Polytron di belakang menegaskan SUV listrik ini merupakan mobil listrik yang populer di Indonesia. Dibekali baterai hampir 52 kWh, mobil ini mampu berjalan hingga 402 km dan tentunya sudah didukung fast charging. Fitur keamanan pun juga disematkan dengan 21 sensor pada sistem ADAS mobil ini. Nah, sekarang kita masuk yuk buat rasakan kenyamanannya. Lihat nih dalamnya, mewah kan? Pantas aja mobil ini didapuk untuk mengantar para atlet Indonesia Open. Kesan mewah terpancar dari panel kayu yang terlihat natural, sunroof yang memanjang dari depan hingga belakang, serta ambience light pada setiap pintunya. Tak berhenti di situ, kecanggihan pun disematkan, mulai dari head unit 12,8 inci, electric seat, wireless charging, purifikasi udara, dan XBR audio system yang mengeluarkan suara imersif melalui 8-way surround speaker.
Untuk Anda yang punya anak kecil, tenang aja, jok bagian belakang sudah bisa dipasang baby car seat. Sementara, untuk yang butuh power listrik, mobil ini sudah dilengkapi dengan USB Type-C, USB-A, dan bahkan ada colokan listrik. Buat Anda yang masih ragu dengan baterai kendaraan listrik, tenang aja, Anda bisa beli mobil ini dengan skema sewa baterai yang tentunya lebih murah. Apalagi, Polytron menjamin buyback sebesar 70% selama 3 tahun. Rivaldi Widianto, Bara Maestro, Jakarta. Harga BBM yang terus naik membuat seorang pria di Amerika Serikat punya solusi yang tidak biasa. Ia mengubah mobil mainan Barbie menjadi kendaraan sesungguhnya yang bisa melaju di jalan raya dan cuma butuh sedikit bahan bakar saja.